Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasa Putri. Di sini saya akan memaparkan mengenai teknik penulisan dan penyuntingan berita. Menyunting atau mengedit adalah salah satu langkah yang penting dalam dunia penerbitan. Kegiatan penyuntingan ini merupakan utama dalam setiap penerbitan. Naskah yang disunting yang dimaksud adalah ragam bahasa tulis. Bahasa dalam kegiatan tulis-menulis tentunya harus memperhatikan segi sistematika isi dan bahasa. Penyuntingan berita erat dengan memperbaiki bahasa dalam naskah. Pengetahuan tentang penyuntingan diharapkan dapat mendorong untuk menyadari pentingnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Selanjutnya, ada pula sejarah penyuntingan. Penyuntingan ada sejak adanya penerbit, sejak manusia menemukan cara membuat buku dengan cepat dan banyak, sejak mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg pada abad ke-15 tahun 1440 Masehi di Mainz, Jerman. Selanjutnya ada pula ruang lingkup penyuntingan. Dalam menyunting memiliki 3 makna. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap untuk diterbitkan dengan memperhatikan segi sistematika. Lalu yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Lalu yang ketiga, menyusun atau merakit dengan cara memotong atau mengembalikan. Selanjutnya ada pula memahami penerbitan. Penerbit memiliki fungsi dan tugas. Di sini terdapat fungsi dan tugasnya 6. Yang pertama itu mengakuisisi naskah atau pengadaan naskah. Lalu yang kedua, melakukan seleksi. Lalu yang ketiga, merencanakan waktu penerbitan naskah. Lalu yang keempat, merencanakan pengembangan naskah. Yang kelima, menghubungi percetakan. Dan yang terakhir itu mempromosikan dan memasarkan buku. Selanjutnya ada pula penerbitan di Indonesia memiliki banyak jenis, yaitu terdapat 2 jenis. Yang pertama, penerbitan buku umum. Penerbit ini membidik pembaca sasaran masyarakat umum yang sudah tentu sangat beragam, sukar dikenali dan sukar diperkirakan. Penerbit buku umum harus mempunyai bagian pemasaran yang memiliki naluri yang tajam untuk dapat memberikan informasi kepada bagian editorial tentang pengadaan naskah. Lalu yang kedua, penerbit yang bergerak di bidang khusus memiliki beberapa macam. Yang pertama, buku pelajaran. Lalu yang kedua, buku perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, buku khusus agama. Dan yang keempat, buku anak. Dan yang kelima itu buku kesehatan dan kedokteran. Dan yang terakhir itu buku referensi penunjang pendidikan. Jadi dari beberapa buku yang saya telah sebutkan itu termasuk ke dalam penerbit yang bergerak di bidang khusus. Buku pelajaran itu di mana isinya itu khusus untuk buku-buku pelajaran. Lalu buku perguruan tinggi itu buku yang menjelaskan atau yang isinya itu terdapat mengenai perguruan tinggi atau kampus. Lalu yang ketiga itu buku khusus agama. Jadi isinya itu yang menerangkan beberapa agama yang terdapat di dunia. Lalu yang keempat itu ada buku anak. Nah, buku anak ini di mana isinya itu khusus untuk yang sasarannya itu untuk anak atau menceritakan bagaimana sih perkembangan si anak. Lalu yang kelima itu buku kesehatan dan kedokteran, di mana mahasiswa atau masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan atau kedokteran. Lalu yang terakhir itu ada buku referensi penunjang pendidikan. Jadi dalam buku referensi ini terdapat beberapa materi tentang bagaimana penunjang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.